saya tuh disuruh mengembala kambing, tapi kok orang-orang yang jadi teman saya itu untuk mengembala, kok semuanya hampir sama mukanya, bentuk postur tubuh, tinggi dan besarnya itu hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Salja Channel. Untuk video kali ini saya akan menemui salah seorang warga, yaitu seorang Bapak Dudung. Beliau mempunyai tayang sangat-sangat seru. Dan untuk lebih lanjutnya jangan kemana-mana, simak terus di Salja Channel. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sama rekan-rekan berkunjung kembali ke Pak Dudung ya, salah seorang yang dulunya mempunyai pengalaman mengejar harta dari kekayaan gaib. Kenapa beliau sampai mengejar-ngejar? Karena beralasan, jadi beliau itu pernah diperlihatkan uang yang begitu banyak oleh sesosok Ratu Iblis atau siluman ular. Dan di konten kali ini adalah kisah lanjutan dari cerita awal ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengetahui kisah awalnya, bisa scroll dulu video sebelumnya. Sebelumnya saya pengen bertanya dulu, Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita hanya boleh mengambil sisi positifnya saja ya. Jadi jangan sampai tergiur dengan apa yang Pak Dudung lakukan. Beliau juga menceritakan kisah ini hanya untuk dijadikan pembelajaran saja. Mungkin Pak bisa diceritakan lagi kelanjutan dari kisah-kisah yang pernah Bapak ceritakan. Ya begini, kalau menurut cerita yang dulu itu yang pernah saya ceritakan, itu memang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah, katakan. Itu kejadiannya itu yang di atas, istilahnya di luar kepala lah. Bahkan kebanyakan orang yang secara langsung berhadapan dengan saya menanyakan masalah itu banyak juga yang melalui nomor HP. Tapi mohon maaf, untuk kali ini saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya luar dari aturan agama lah. Karena yang sudah-sudah itu banyak yang menanyakan masalah istilahnya gitu, sesajen atau apalah, bahkan sampai sanggup untuk mengorbankan itu. Saya itu nggak bisa untuk menjalankan perjalanan yang seperti itu. Namun untuk istilahnya membahas masalah perjalanan waktu itu, memang sih masih banyak perjalanan-perjalanan yang belum saya ceritakan. Dulunya itu saya pernah menceritakan kejadian dari awal, dari awal bertemu dengan sesosok ular sampai berubah menjadi putri, bahkan sampai ada yang memberikan istilahnya itu mahkota, yang bentuknya katanya dia itu mahkota, bahkan yang kenyataannya itu bukan mahkota tapi satu buah luka lah yang tidak besar, cuman baunya itu minta ampun ya. Bahkan sehabis itu saya mau menceritakan yang kelanjutannya itu ya, saya pernah istilahnya berjalan-jalan ke sebelah selatan lah, sebelah selatan wilayah yang dulu pernah alami. Pada waktu itu saya berangkat sekitar pukul 2 siang, karena menuju sana itu maksudnya supaya begitu saya sampai itu tidak terlalu malam. Ya, alhamdulillah saya sampai di sana itu baru jam 5 sore. Cuman nggak tahu apa dan bagaimana yang saya lihat itu, yang saya istilahnya apa itu, tujuan saya itu mendatangi satu wilayah itu, dulunya itu yang dibayangkan bahkan sampai sekarang itu begitu. Ternyata waktu saya datangi itu bukan asli yang seperti kita lihat sekarang. Maksudnya itu tempat pesugihan apa gimana? Enggak, bukan tempat pesugihan, cuman kalau ada orang yang suka lewat di jalan itu suka menceritakan banyak kejadian-kejadian yang suka janggal. Kadang-kadang ada yang melihat orang yang badannya itu tinggi besar, warna hitam di wilayah itu. Kadang-kadang ada yang suka melihat seperti apa itu, gumpalan kain warna hitam, tapi jalan yang ukurannya 3 meter itu sampai tertutup lebarnya, kira-kira ya selebar jalan, cuman warnanya hitam full, tidak ada
putih atau merah, warna apapun tidak ada, hitam semua. Itu saya pernah mendatangi lokasi itu, cuman yang saya lihat itu bukanlah misalkan kebun bambu atau kayu, bukan. Yang saya datangi itu hanyalah satu buah perumahan yang dikelilingi dengan kandang kuda, kandang ayam, dan kandang babi. Ya kalau dikatakan zaman sekarang itu ada semacam babi yang dirawat lah. Oh, dirawat. Gitu. Oh. Cuman bentuknya itu semuanya lurus-lurus kandang-kandangnya itu. Tidak ada yang berbentuk sekon atau bagaimana atau bulat, nggak ada. Semuanya itu lurus seperti bangunan sekolah lah. Nah, tiba-tiba saya itu begitu saya sampai di lokasi itu, padahal perasaan itu baru jam 5 sore, kok datang rasa ngantuk. Oh kenapa sih? Nggak ada orang di sini. Saya itu mau pingin numpang tidur lah, tuh numpang istirahat. Nggak tahu kecapean atau bagaimana gitu. Ya saya coba-coba mengelilingi satu bangunan, nggak ketemu sama orang seorang pun. Tapi Pak, kalau bangunan mah bagus-bagus. Bagus-bagus semuanya, cuman isinya itu ya berbeda-beda. Cuman satu bangunan itu satu, istilahnya kalau kuda ya kuda, gitu. Kalau ayam ya ayam. Jadi tidak ada yang bercampur. Itu satu bangunan itu satu hewan. Bangunan itu. Gitu. Bahkan kata saya itu, kok katanya di sini ada orang atau ada makhluk yang tinggi besar, hitam. Jangankan makhluk yang seperti itu, manusia pun nggak ada yang lewat Di situ. Padahal itu kok ini kelihatannya itu seperti, istilahnya itulah bahkan melebihi dari pedesaan, bahkan hampir-hampir ala kota gitu. Tapi kok nggak ada orang seorang pun gitu. Ya, saya lihat itu cuman makhluk-makhluk yang ada di kandang itu saja. Ya, habis itu saya kecapean begitu saya datang ke sana. Bahkan saya sudah capek mengelilingi bangunan-bangunan yang ada di sana itu. Lalu saya udah istirahat aja gitu. Cuman kalau biasanya kan bila mana ada satu bangunan itu ada suka tempat penginapan, nggak ada. Tempat orang kerjanya itu waktu istirahat nggak ada. Semuanya itu full. Kok nggak ada tempat orangnya gitu. Makanya atau misalkan kalau ayam ada suka tempat itu pakannya, nggak ada. Pula aja ayam. Saya cari itu di mana tempat, kalau tempat istirahat orang yang suka merawat makhluk itu nggak ada. Ya, lalu saya saking istilahnya ngantuknya itu semakin keras banget itu ngantuknya. Makanya saya itu berdiri kok melihat ada tiang yang hampir lah katakan lucu lah, gitu di depan bangunan itu. Cuman satu di pinggirnya itu ada istilahnya itu semacam kasur tempat tidur gitu. Cuman udah sedikit agak robek-robek gitulah. Makanya saking saya ngantuknya ya saya nyandar ke sana, saya ambil itu gumpalan kasur yang udah hampir rusak itu, makanya saya tidur di sana. Sehabis itu ya sampai saya nggak ada, istilahnya kalau perkiraan itu hampir 30 menitan lah. Berarti waktu maghrib itu ya? Ya waktu maghrib. Nah, hampir 30 menitan. Tiba-tiba ada suara yang mengagetkan. Lalu saya bangun. Begitu saya bangun, ya saya kaget. Kok kenapa saya tidur di sini? Ternyata yang saya tadinya itu waktu saya ngantuk itu nyandar di tiang yang bagus-bagus tiangnya, bukan tiang, ternyata adalah salah satu pohon pisang paling sebesar kaki lah. Kecil gitu ya? Kecil. Yang dulu itu, yang waktu tadi saya ngantuk itu, saya mengambil itu kasur yang udah agak rusak, ternyata bukan kasur, itu jerami yang udah hancur. Pantesan kok tadi agak sulit gitu. Sedikit-sedikit itu saya tarik itu yang didapat sama saya, ternyata bukan istilahnya gumpalan kasur yang udah agak rusak. Ternyata yang dilihat begitu saya terbangun sama suara yang tadi mengagetkan itu, ternyata itu ya pohon padi yang udah hancur, jerami busuk berarti. Jerami busuk. Nah, makanya walaupun istilahnya kita berjalan ke sana kemari, yang tujuannya itu ya
nggak meyakinkan lah, jangan coba-coba untuk mendatangi. Bahkan kalau ada kabar istilahnya atau apa itu tempat pesugihan gitu. ya, tempat pesugihan itu jangan terlalu percaya sama yang gituan lah. Itu Pak, itu pasti ada, cuman jangan sampai yakin bahwa saya itu akan berhasil dari sana. Karena saya juga mendatangi tempat itu, ternyata nggak ada apa-apanya, yang ada hanyalah penipuan belaka. Gitu. Makanya Itu pada, mohon maaf, pada saat itu berarti tujuan awalnya ingin mencari harta kekayaan. itu karena di sana itu katanya berarti di dari sana orang itu gitu ya? banyak harta, bahkan ada yang mengatakan ada harta karun semacam bokor lah. Oh, Gitu. Makanya saya langsung menuju ke sana, ternyata nggak ada apa-apa, yang ada cuman penglihatan bohong lah. Karena begitu saya lihat itu cuman ada satu kandang kuda. Bahkan saya itu pernah, begitu saya sadar, tiba-tiba ada seorang ya laki-laki yang udah usianya agak lanjut gitu. Kok kenapa kamu tidur di sana? Itu katanya. Ya, itu mah orang berarti. ya orang biasa itu, karena saya udah sadar. Itu nggak apa-apa, saya istirahat, cuman lelah. Kamu tidur lama banget kok di sana, gitu dia bilang. Tapi saya nggak berani membangunkan. Begitu ada kendaraan lewat, ya roda itu banyak itu, makanya saya bangun. Gitu. Tadinya itu nggak tahu awalnya itu bahwa itu yang meledak itu adalah roda yang lewat, nggak tahu gitu. Cuman begitu saya dikatakan sama itu tuh orangnya tuh lagi mengganti ban mobil katanya gitu. Makanya saya bangun, dia bilang jangan suka istirahat di sana kalau lewat dari pukul 5 sore sampai pukul 7, karena di sini banyak kejadian-kejadian. Yang kamu lihat itu apa? Yang saya lihat itu cuman kandang kuda, kandang ayam. Ya pasti, karena di sini itu tempatnya pembuangan. Bila mana ada orang yang sakit suka dibuang, katanya ini ada yang harus dibuang ke sana. Nah gitu katanya, kata si laki-laki tua itu. Jadi setiap ada orang yang sakitnya udah agak lama, misalkan berobat sama kiai, ini kalau kata di sini harus disalisihan katanya gitu. Makanya bawa ayam, bawa apa itu, lalu menuju ke sana, ya dibuang di sana. Biasanya itu kata orang itu. Saya itu nggak tahu, ajarannya dari mana. Ya, yang jelas kita itu jangan terlalu tergiur lah sama berita-berita, apalagi yang diceritakan sama saya itu. Jangankan orang lain, saya pun hampir gak percaya kalau kejadiannya bukan pada siang hari gitu. Karena kalau malam itu kadang-kadang mimpi gitu. Makanya dari kemarin-kemarin itu banyak yang datang sama saya itu ya suka istilahnya curhat, mengatakan keluhan-keluhan baik di bidang perusahaan ataupun rumah tangga, bahkan sampai mengatakan dia itu sanggup untuk mengorbankan apa yang dia minta. Kata saya, nggak boleh, nggak bisa saya untuk memperjuangkan semacam yang gituan. Walaupun saya tahu tempatnya, gitu. Ada yang sudah berubah tempatnya ataupun belum, saya itu masih tahu. Cuman saya itu nggak bisa untuk melaksanakan perjalanan semacam gitu. Ya kalau ada orang yang gitu mah, misalkan ada yang sakit itu, ada kelainan, ya saya suka itu kadang-kadang bisa untuk menolong, walaupun bukan saya menentukan, cuman Tuhanlah yang tahu. Itu atas misalkan sehat dan tidaknya itu tergantung pada yang maha kuasa. Ya makanya sampai disitulah dulu perjalanan. Ya, mungkin kalau saya bisa simpulkan, mungkin pada awalnya Pak Dudung itu dapat kabar dari kabar orang ya. Di sana ada harta. Lalu Pak Dudung kan orangnya penasaran, Pak Dudung kunjungi. Jadi pada intinya yang setiap tempat yang Pak Dudung kunjungi itu gagal dan bohong. Ya, gitu. Itu mungkin hanya halusinasi orang saja dan Pak Dudung mengalaminya ya. Bahkan sampai apa yang diceritakan sama orang itu suka kebuktian, kenyataan. Cuman tidak ada yang gratis, semuanya juga harus ada tukarnya. Gitu. Jadi mungkin pada intinya bagi teman-teman yang melihat video ini, jadi Pak Dudung itu tidak bisa mengabulkan mau pesugihan bisa. Cuma jadi ternyata Pak Dudung ini adalah korban juga. Ya sama. Pada dasarnya
yang namanya pesugihan itu tidak ada yang gratis, dan tetap aja kalau nggak kejadian ya pasti gagal. Musyrik iya, kaya enggak, jadi ruginya dua kali gitu ya Pak Dudung ya. Iya ya. Jadi teman-teman yang sekali lagi, kalaupun ada yang pengen bertemu dengan Pak Dudung ini bisa jadi, bukan bisa jadi ya, kalau untuk pesugihan tidak, cuman bisa mengobati ya. Ya kalau yang mau istilahnya silaturahmi untuk sharing ya silakan. Oh sharing. Enggak, yang saya tahu juga Pak Dudung bisa mengobati orang, mungkin ada yang keluhan apa, ya, seperti apa? Ya semacam gitulah, kesurupan. Kadang-kadang itu ya kebanyakan yang suka panas-panas gitu lah. Sakit ya. Sakit ya. Berarti intinya sakit medis dan bukan non medis juga Pak Dudung bisa. Ya, bisa, insya Allah. Insya Allah. Kalau untuk sharing-sharing, saya akan usahakan, cuman yang menentukan bukan saya. Ya seperti itu, mungkin seperti itu. Nah itu pada saat Pak Dudung gagal dari tempat tersebut, berarti yang Pak Dudung alami itu sebetulnya mimpi, apalagi sadar ngelihat tadi itu. Kalau katakan mimpi itu bukan waktunya tidur. Yang saya alami itu siang hari. Oh siang hari. Siang hari ya, katakan siang lah. Kalau itu dari mulai jam 7 sampai jam 6 sore itu kan siang. Gitu. Jadi bukan mimpi, kejadiannya itu kejadian jelas-jelas yang saya alami itu. Tidak pernah saya melaksanakan istilahnya menuju ke satu wilayah itu udah lewat dari pukul 6 sore. Kejadian itu semuanya siang. Tidak ada kejadian pada malam hari. Bahkan sampai jam 7 pun, jam 7 habis sembahyang Isya gitu. Ya saya itu pernah tidak walaupun ada kejadian tapi saya tidak pernah mengalami, karena yang dialaminya itu sama istri saya. Waktu saya itu kembali dari awal itu, waktu itu saya pulang dari lokasi, udah nggak ketemu sama siapa-siapa, makanya saya pulang pada pukul 7 sampai pukul 10 malam lah. Ternyata istri saya sampai berdialog dengan apa yang mengikuti saya itu. Dari bukan lokasi. Mimpi ya. Itu bukan mimpi. Nah itu setelah dari tempat yang banyak orang ceritakan dan Pak Dudung gagal itu, perjalanan kemana lagi Pak Dudung pada saat itu? Ya sempat berhenti dulu. Oh sempat capek lah ya, mungkin. Ya kecapean karena ya maklum perjalanannya itu memerlukan waktu. Jadi ada keluhan di rumah tangga saya itu, daripada mikiran yang gituan udah cari kerja aja. Gitu. Gitu ya? Tapi keinginan saya itu masih tetap penasaran. Gitu. Jadi mencari lagi ke tempat lain gitu atau gimana? Ya pernah mencari lagi, cuman saya itu sudah habis dari sana, ya sempat berhenti lah gitu. Nggak dilanjut berarti ya. Nah itu perjalanan terakhir Pak Dudung waktu misalkan itu kan setiap pedung mengunjungi tempat-tempat yang konon katanya bisa memberikan kekayaan. Nah itu masih banyak atau misalkan berhenti di situ atau gimana? Ya masih lanjut, cuman itu kalau katakan yang bagian udaya ini maju yang kedua kalinya gitu. Ya beda lagi tempat. Cuman saya itu hampir ketawa. Maksudnya kenapa kok kejadiannya begini? Yang saya itu kejar-kejar itu harta. Ternyata begitu saya mengunjungi tempat yang macam gituan, ya saya juga ketawa kan, karena silahkan kamu bawa, karena kemungkinan lah istilahnya kalau orang gitu, makhluk yang itu juga sama. Begitu melihat saya itu pernah mengalami semacam kejadian semacam itu, begitu saya mendatangi tempat itu, saya kok disuruh untuk mengembala kambing. Pernah saya itu. Beda lagi tempat. Ya masih kadang-kadang berdekatan lah dengan lokasi yang pernah dialami. Saya tuh disuruh mengembala kambing, tapi kok orang-orang yang jadi teman saya itu untuk mengembala, kok semuanya hampir sama. Mukanya, bentuk postur tubuh tinggi dan besarnya itu hampir sama. Katakan kalau di kita itu di manusia, satu orang itu mencapai 150 ekor kambing di sana yang dia bawa itu. Gitu. Cuman kalau kita udah sadar dari situ, ya begitu saya sadar banyak orang di rumah. Nah, jadi itu kita itu maksudnya kayak ya semacam pangan gitu. Nah gitu. Tapi di alam sananya kita mengembala. Gitu. Sedangkan itu setiap
kalau begini misalkan ini dari kampung itu untuk mengembala itu menuju ke wilayah kepedesaan, udah ke pedesaan ya kalau di kita itu ya melewati kecamatan, jadi semakin banyak itu yang mengembala itu, nggak tahu itu kemana perginya. Nah itu cara menghasilkan uangnya dari mana maksudnya itu? Ya itu tujuannya itu untuk uang, ternyata yang kedua kalinya itu yang disuruh ngembala kambing. Ngembala kambing, tapi nanti ada upahnya katanya dia itu begitu. Oh. Gitu nggak tahu. Jadi kita mah dapat kekayaannya dari upah ngembala kambing. Ya kalau gitu, oh berarti tetaplah walaupun cara bagaimanapun tidak ada yang gratis. Yang gratis. Kerja harus dulu berarti. Ya harus kerja. Berarti kalau gitu sistemnya kita kerja di alam gaib ngembala kambing. Ya iya. Berarti posisi badan kita nggak sadar. Nggak sadar. Kayak sakit aja gitu mungkin. Iya karena begitu saya sadar ternyata kok banyak orang di sekeliling saya yang dulu yang waktu saya itu duduk ternyata kok udah berbaring. Berarti ada yang nemuin di bawah rumah. Ya kemungkinan gitu. Mungkin yang dilihat sama orang Badung kayak bahkan kejadiannya sampai 3 kali saya itu ngalami semacam itu. Kambing masih tetap kambing. Ya masih tetap. Ya akibat dari penasaran saya, ya coba lagi, ternyata gitu lagi, coba sampai 3 kali, ya udah 3 kali saya nggak ngalamin lagi. Karena saya juga, oh berarti karena akibat dari semua ilmu yang pernah saya itu istilahnya ulik, ya sempat ada yang sedikit-sedikit dibuang, tapi saya masih penasaran. Makanya itulah kejadiannya. Mungkin Pak terakhir ini pertanyaan terakhir. Ini kan yang saya perhatikan Bapak Dudung ini setiap berkunjung ke tempat-tempat angker, tempat-tempat yang konon katanya ada kekayaan, kok bisa semudah itu melihat atau kejadian misalkan yang tadinya jurang tiba-tiba ada bagus bangunannya itu, apa emang Pak Dudung udah bawa dari lahir indigo atau emang ada ilmunya itu? Itu emang sih kalau yang dikatakan semacam itu saya juga nggak sadar sih. Masalahnya yang awalnya itu setiap saya berjalan tiba-tiba kok begitu saya sampai di suatu tempat ada perasaan yang lain gitu, makanya saya penasaran, kok saya ingin melihat gitu. Tapi biasanya kalau banyak yang bersama dengan saya itu ada 4-5 orang berjalan sama saya, kadang-kadang saya itu suka diam aja, ya dikatakan nggak sadar gitu. Bukan nggak sadar, supaya orang lain itu nggak tahu bahwa saya itu pernah melihat anu-anu yang makanya saya nggak suka bicara. Kalau udah sampai di mana gitu baru saya katakan, oh tadi saya itu melihat ini anu-anu itu. Ternyata ya orang lain juga sama, kadang-kadang ada yang melihat, kadang-kadang yang berarti dari lahir Pak Dudung indigo berarti? Ya nggak tahu indigo itu apa misalkan, tapi yang jelas itu suka ada keanehan. Berarti kalau dikatakan indigo ya mungkin indigo bisa atau maksudnya ada ilmu yang dilapatkan gitu, maksudnya enggak, atau bacaan-bacaan itu? Ya makanya saya pernah membuang ilmu yang semacam udah dibuang sekarang. Ya, udah dibuang. Kalaupun ada yang minta nggak mau dikasih gitulah. Ya iya nggak jangan gitu ya. Bahkan dibuangnya sampai 3 kali, suka datang lagi bahkan yang kemarin itu ada yang ngebel sama saya itu pingin punya ilmu untuk melihat makhluk semacam ituan, makanya saya tolak karena sudah saya buang. Bahkan kok kayak orang Cina katanya membuangnya sampai pakai yang itu-ituan. Ya itu karena saya sini udah kepusingan, makanya saya buang pakai sapu ketan hitam. Ya sambil dibuangnya itu ke belakang. Makanya saya pernah bercerita dengan orang yang kemarin itu datang. Nah ini mungkin kata-kata terakhir Pak Dudung buat semua orang yang melihat dengan apa yang Pak Dudung sampaikan. Mungkin ada kata-kata untuk closing statement gitu, gimana? Barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau masalah itu semuanya yang sudah saya alami itu cuman untuk dijadikan apa itulah cermin, jangan dicontoh untuk melaksanakan perjalanan macam itu, karena semua harta ataupun kekayaan tidak ada yang gratis, harus dengan cara kerja keras, walau bagaimana cara pun kerjanya itu. Makanya harus dijalani dengan cara ikhlas lah. Jangan sampai banyak kejadian-kejadian semacam itu
korban dari apalah, misalkan ya loncat dengan pengalaman yang saya jalani, lalu saya nanyakan sama itu, janganlah, percaya kepada ya Sang Pencipta, dan supaya kita rajin ataupun apa itu, Selamat dunia akhirat. ya Mungkin. selamat dunia akhirat. Ya, mungkin terima kasih Pak atas kisahnya, dan sekali lagi bagi teman-teman semua yang penasaran dengan apa namanya Pak Dudung atau apa, ini hanya sepenggal kisah Pak Dudung di waktu masa lampau, dan pada akhirnya Pak Dudung juga kembali ke jalan yang benar, dan itu hanya untuk dijadikan tadi cerminan. Ya. Dan pada dasarnya uang-uang dari uang goib tersebut tidak ada yang gratis dan perlu ditebus dengan tumbal ya Pak ya. Ya. Mungkin Makanya saya surah insaf kalau ya, sekarang. alhamdulillah sekarang udah insaf. Walaupun ada teman-teman yang tetap ingin bertemu dengan Pak Dudung, ya mungkin itu urusan lain atau urusan pengobatan Pak Dudung bisa. Kalau yang ingin pesugihan, mohon maaf Pak Dudung tidak bisa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak bisa. Kalau untuk sharing-sharing bolehlah, sharing juga untuk bermanfaat ya, jangan sampai kesana lagi gitu. Terima kasih Pak, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.